2 bulan sudah Baim Wong dan Paula Verhoeven perang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi makin kesini makin panas saja tensinya. Apalagi dalam sidang terbarunya, Baim menghadirkan 10 saksi. Di antaranya aktor senior Tengku Zaki, yang juga sahabat dekat Baim Wong dan Mak Comblang Baim Paula. Tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang diajukan, tapi informasi tidak bisa saya sampaikan di sini. Iya, memang diminta Baim. Itu aja, saya nggak bisa banyak-banyak, takut salah. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya aja sih sebenarnya ke Baim dan Paula. Saya sayang sama Baim dan Paula dua-duanya. Sejauh kamu tak kenal Paula, Paula itu orangnya seperti apa sih? Saya lebih kenal ke Baimnya sih. Apalagi dia yang nyomblangin Kak Baim katanya. Iya. Kalau Zaki mah, kita di luar aja kasusnya. Hari ini pokoknya lega lah. Ada satu psikolog ya, yang netral banget ya, dan tidak melihat siapa-siapa, yang mengetahui kejadian sebenarnya. Jadi hakim pun tahu tadi. Jadi saya menyerahkan semuanya ke kejadian apa yang sebenarnya aja, sama seperti ya saya sama case ini ya, menyerahkan semuanya kepada yang paling benar aja gitu. Wajar aja sih kalau Baim Wong ngerasa lega. Ya iyalah, secara kan sekarang emang giliran Baim yang menghadirkan saksi yang meringankan. Paling ngejeder tuh ada saksi fakta yang dihadirkan Baim, mengungkap dugaan perselingkuhan Paula dengan pria lain di depan majelis hakim. Wadidaw! Pada sesi pertanyaan, 2 saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian, peristiwa, sesuatu yang sangat luar biasa. Jelas semuanya sudah tersampaikan di dalam ruang persidangan. Saksi yang lain terkait dengan hal-hal yang selama ini Anda tanyakan. Adakah terjadi sesuatu? Pertanyaan saya simpel, apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksplisit? Di kamar gitu maksudnya bobo-boboan? Pokoknya tanyakan lagi, saya hanya menyampaikan begitu saja. Banyak hal yang Nggak ada. Sangat terbenarkan, Pak. Di dalam Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya, itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ, gitu kan? Bahwa tidak membuktikan apa-apa, ya. Supaya itu sudah dari Allah itu pasti harus. Saya nggak pernah main-main dengan semua. Kalau pihak Baim Wong konsisten ingin membuktikan perselingkuhan Paula Verhoeven, sedangkan pihak Paula juga konsisten mengangkat isu kesulitan Paula ketemu kedua anaknya. Paula masih nggak mau berkomentar ya, apapun, karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia. Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak, karena dia tuh sangat. Mengikuti persidangan cerai Baim Wong versus Paula Verhoeven emang alot banget. Sejak awal, Baim Wong konsisten menuding Paula selingkuh, sedangkan Paula lebih concern soal hak asuh anak dan jeritan hati Paula yang tidak bisa ketemu sama kedua buah hatinya sejak kasus ini bergulir. Anak ya, akhirnya hakim menanyakan straight forward, kamu menerangkan mana ya apa yang menjadikan kamu main teatral sini, disumpah apa-apa. Jadi semua jawaban dia itu saya nggak bisa ceritain sini juga ya, yang pastinya yang saya alami sekarang. Ya terkadang saya yang disalahkan, saya dirugikan. Cuma saya bingung menjelaskannya bagaimana, karena saya ngomong salah, dia pun salah. Ya, kalau ngomongin soal anak, Paula Verhoeven emang selalu jadi pihak yang dibela netizen. Sedangkan Baim Wong selalu jadi pihak yang disudutkan dan dijulitin. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Baim selalu mengajak anaknya hadir dalam sebuah acara. Bahkan sampai effort banget menggendongnya. Semuanya ya, mantap banget. Mana orangnya?
Gila, gue mau coba gue. Halo. Melihat hal itu, barisan netizen sumbu pendek pun langsung komen nyinyir bin julid. Kayak nggak punya asisten aja ini. Anak ngantuk kemana-mana digendong dulu. Dia haus banget validasi. Anaknya sampai digendong dulu. Pencitraan banget Mbak Imong. Kadang-kadang orang juga mikirnya apa ya, tak bilangnya saya gimana. Tapi kalau ngelihat aslinya kayak tadi, nggak bisa ditinggal. Emang nggak bisa. Merekanya juga nangis kalau misalkan nggak digendong. Kadang-kadang tuh, iya lucu banget. Selalu saya selalu inget mama, iya. Selalu kok saya selalu. Apa? Jangan ngarang situ. Sejak kasus dugaan perselingkuhan yang berujung pada perceraian, Baim Wong emang selalu jadi sasaran empuk komenan julid nyelekit netizen. Mulai dari dicap sebagai suami pengumbar aib istri, sampai Baim yang dibilang netizen haus validasi karena kemana-mana selalu membawa dan menggendong anak. Boleh jadi sih, gara-gara kepikiran anak bungsunya, Baim Wong yang dihujat netizen dan bakal jadi duda, Johnny Wong papa kandung Baim Wong, sampai masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Mirisnya meski sudah 10 hari papa Baim Wong dirawat inap di rumah sakit, Paula belum kelihatan batang hidungnya menjenguk sang ayah mertua. Padahal keluarga, sahabat, dan kolega Baim sudah menjenguk Johnny Wong di rumah sakit. Tak dulu nih, baik aja papa. Iya, awas. Tiap hari jenguk papa ya berarti mas? Iya, maunya tergantung dari waktunya. Iya, update-nya seperti apa? Doain aja kalau papa tuh masih ada 2 profesor yang masih didengerin pendapatnya. Nanti mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Kondisinya sekarang gimana? Iya, masih harus intensif aja. Bukannya menjenguk ayah mertua yang sakit, Paula malah pelesiran ke luar negeri dan rajin menghadiri kajian keagamaan. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Nah, kadang tuh saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Oke. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian, ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali 2, kemenangan atau kematian. Karena bagi orang mukmin tidak ada kalah, tidak ada rugi antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita ada hak yang harus kita perjuangkan, atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya, sampai ke hasilnya.